Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Terima kasih Pak Sadam yang sudah memberikan paparannya terkait dengan ekonomi Pancasila dan bahkan tadi sudah sampai jauh juga bagaimana problem-problem yang ada harus diselesaikan. Ya memang secara real kalau wujud ya barangnya mungkin sudah ada ekonomi Pancasila karena contohnya adalah di desa karena di desa saya ada pasar desa kan sudah kelihatan bagaimana pergerakan rakyat itu sebetulnya sudah tergambar di desa dengan istilah ekonomi kerakyatan karena berbasis kerakyatan. Tetapi tadi juga disinggung bagaimana kondisi fiskal dan kondisi moneter dan memang untuk saat ini dana desa juga dikurangin. Jadi saat ini ada pengurangan dana desa, ya walaupun nggak signifikan, tapi kalau tempat saya sekitar 30 jutaan itu kurangnya. Tapi secara secara apa kebijakan juga sekarang desa itu sebetulnya bukan jadi penggerak otonomi desa, tapi kita hanya sebagai menjalankan program dari pusat. Makanya ini istilahnya di perdebatan kita itu sebenarnya ini kita mau desentralisasi apa mau sentralisasi lagi ya. Jadi apa terkait dengan tadi yang disampaikan tentang ekonomi Pancasila ini menurut saya juga menarik karena desa atau small area tadi istilahnya juga punya peran, punya ambil bagian yang tentunya dalam paradigma ekonomi Pancasila ini menjadi bagian penting. Jadi sebagai subjek maupun sebagai objek. Ini langsung saja dari Pak Dumairi nanti memberikan tanggapan. Setelah itu nanti kita diskusi terbuka. Oh ya, saya ucapkan terima kasih ke Pak Samudra Wibawa juga selaku termasuk yang menggagas dari adanya Noto Negoro. Jadi menurut saya ini slogannya cocok, ketemu jodoh, kalau desa mawa coro, negoro mawa toto. Jadi ini Noto Negoro. Cocok pula. Pula cocok nih Pak dosen. Jadi desa mawa coro, negoro mawa toto. Ya, ini kita bicarakan negoro mawa totonya. Silakan Pak Jumairi, monggo. Ya, terima kasih Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akademia Notonegoro, khususnya Pak Sam nih teman saya, atas undangan untuk ikut nimbrung-nimbrung di sini. Baik, apa yang disampaikan Mas Hudam menarik dan saya sangat setuju apa yang disimpulkan sebagai penyebab semua ini, yaitu kegagalan memahami manusia secara utuh. Saya mungkin akan kembali kemari, cuma sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kegagalan memahami manusia secara utuh jangan dilihat hanya kita gagal memahami orang lain, tapi juga kita gagal memahami diri kita sendiri. Nah, ini. Baik, saya boleh tayang ya, punya hak tayang ini. Barangkali tidak bisa saya tayangkan. Silahkan yang Oke, nggak banyak, supaya kita nanti punya banyak waktu untuk berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan nggak hilang nih yang saya buat tadi, karena dadaan. Baik, saya ingin mulai yang sederhana dulu. Kalau kita mengatakan istilah atau kata ekonomi, itu yang kita maksud itu apa? Apakah itu pengindonesiaan dari kata dalam bahasa Inggris, ekonomi, atau economics? Nah, kalau dari ekonomi, kita pakai Y, pakai Y, itu maksudnya perekonomian. Sedangkan kalau ekonomi dalam bahasa kita itu berasal dari kata economics dalam bahasa Inggris, itu maksudnya adalah ilmunya, ilmu ekonomi. Yang sekarang kadang-kadang orang sebut ekonomika. Nah, kalau istilah ekonomi yang kita bicarakan ini berasal dari yang sebelah kiri, dari kata ekonomi, perekonomian, maka itu maksudnya adalah praktiknya.
praktek ekonomi. Tapi kalau yang kita bicarakan tentang ekonomi maksudnya adalah yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang sebelah kanan, economics, ilmu ekonomi, maka itu berarti teorinya, teori ekonomi. Nah, apabila saya melihat sebagai definisi yang tadi disajikan oleh Mas Adam, baik dari almarhum Mubiarto, Ginanjar, dan sebagainya, maka nampaknya bicara kita cenderung di sebelah kiri mengenai praktik ekonomi. Nah, siapa yang mempraktikkan ekonomi itu? Orang perorangan. Kita, rumah tangga, lalu perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara, termasuk lembaga yang bukan rumah tangga. Dan lembaga ketiga itu adalah pemerintah dengan kebijakan ekonominya. Kemudian kegiatan ekonomi itu secara garis besar, sebagaimana Anda pernah belajar ilmu ekonomi, itu ada 3 dengan berbagai cabangnya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sehingga kalau kita bicara praktik ekonomi, itu maksudnya adalah praktik oleh orang perorangan atau perusahaan atau pemerintah, entah itu dalam kegiatan produksi, entah itu dalam kegiatan distribusi, entah itu dalam kegiatan konsumsi. Sehingga kita nggak bisa menyempitkan ekonomi itu hanya sesuatu yang dilakukan oleh orang perorangan, hanya dalam kegiatan konsumsi misalnya. Atau sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan, hanya kegiatan produksi dan distribusi misalnya. Atau sesuatu yang hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya dalam kegiatan distribusi misalnya. Melainkan ya praktik ekonomi itu oleh semua pihak ini terhadap ketiga kegiatan garis besar ini. Baik, saya akan kesini lagi. Saya coba rinci ulang pelaku dan kegiatan ekonomi itu. Pelakunya tadi kita tahu orang perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian kegiatannya tadi ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, kalau kita bicara senegara, Indonesia atau Wakanda atau Konoha misalnya, negaranya, atau Amarta, maka kegiatan ekonomi macam-macam ini, produksi, distribusi, konsumsi, yang dilakukan oleh ketiga pihak ini, itu nanti membentuk sebuah sistem yang kemudian kita sebut dengan sistem ekonomi. Jika kalau kita bicara nanti ekonomi Pancasila, tanya adalah siapa yang harus menerapkan Pancasila dalam berekonomi? Apakah hanya pemerintah? Ataukah hanya perusahaan? Atau hanya orang perorangan? Dan kalaupun sudah dipikirkan atau ditentukan, apakah hanya dalam konteks distribusi, atau hanya konsumsi, atau hanya produksi? Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Sebab saya punya hipotesis yang mungkin keliru, ya, mengenai siapa yang harus berekonomi Pancasila ini. Apakah hanya pemerintah melalui peraturan ke segala kebijakannya? Atau kita juga rakyat sebagai orang perorangan dan juga rakyat dalam suatu kelompok, entah namanya lembaga atau perusahaan, juga harus Pancasila dalam berekonomi. Nah, selama ini yang kita tuding tidak Pancasilais dalam berekonomi itulah pemerintah. Dan kita sendiri rakyat kadang-kadang lupa. Kita sendiri udah berpancasila belum dalam berekonomi? Sebab kalau kita bicara sistem ya, kita masuk di dalamnya, nggak hanya pemerintah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi selama ini kita selalu menuding pemerintah lah sumber ketidakpancasilaan perekonomian ini. Sumber segala macam ketimpangan, sumber kemiskinan, sumber ketimpangan. Nah, kita lupa bahwa kita pun ada di dalamnya sebetulnya. Teman-teman peserta webinar, kalau kita ingat pemerintah itu kan cuma sesuatu bagian dari rakyat yang dipilih untuk mengurus kita. Sehingga sebetulnya kalau kita betul-betul sadar berdemokrasi,
itu ya kekuasaan itu betul-betul harus ada di tangan kita sebagai rakyat. Dan kita tidak diam membiarkan pemerintah kita melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kita. Nah, ini yang saya ingin ajak teman-teman nanti, mari kita review kembali siapa sih yang harus menerapkan ekonomi Pancasila ini. Kemiskinan yang ditanggung oleh sebagian besar rakyat, ketimpangan yang kita alami, utang pemerintah yang menggunung, itu tidak semata-mata kesalahan pemerintah, tapi juga termasuk kesalahan kita rakyat yang pelan-pelan kita membiarkannya ketika masih kecil. Nah, sehingga kadang-kadang kita sekarang sering banyak orang berkata, kenapa kita punya masalah seperti sekarang? Itu karena banyak orang petinggi kita berkhianat gitu ya, terhadap rakyatnya. Teman-teman, yang berkhianat itu bukan hanya ada di pemerintah pusat, ya, yang berkhianat terhadap rakyat, bukan hanya ada di Jakarta, tapi pengkhianat negeri ini itu sudah ada sejak dari desa. Nah, mungkin Pak Anam pernah mengalami, teman-temannya mungkin ada yang berkhianat terhadap rakyatnya di desanya. Nah, jadi kalau pengkhianatan sudah berlangsung dari area yang paling kecil, small area, kata Pak Sadam tadi, maka nggak usah heran kalau kemudian di tingkat yang lebih tinggi, di area yang lebih luas, pengkhianatan itu makin intensif, makin merajalela. Nah, saya kembali apa yang disebutkan oleh Pak Sadam tadi, bahwa sumber semuanya adalah karena kegagalan kita memahami diri manusia. Saya katakan, itu bukan hanya kegagalan kita memahami diri orang lain, tapi juga termasuk kegagalan kita memahami diri kita sendiri. Kita sering lupa, terutama ini yang umat Islam, bahwa kita ini berketuhanan. Nah, dalam konteks kita berketuhanan, kita sering lupa mengira rezeki kita itu berasal dari atasan. Padahal rezeki kita itu berasal dari atas, bukan atasan. Atasan itu kan hanya perantara untuk menyampaikan rezeki ke kita. Nah, di sini persoalan kita. Kita sebagai rakyat seringkali membiarkan ketidakberesan itu dari yang kecil-kecil, dan diam-diam itu merajalela dan skalatik, makin berat. Jadi kalau sekarang seperti yang diungkap oleh Selios, betapa berantannya ketimpangan di negeri kita, itu sumbernya juga selain karena pemerintah, ya karena kita sendiri, rakyat. Nah, sekarang berani nggak kita mengoreksi segala kesalahan yang telah berlangsung selama ini? Tadi sudah disampaikan bagaimana produsen susu kita, Pasuruan, termasuk Boyolali, sampai ada yang mandi susu, karena susu nggak terbeli. Nah, ini kan salah urus. Nah, salah urus itu nggak bisa kita timpakan hanya semata-mata kepada pedagang atau perusahaan atau pengusaha yang katakanlah berkolusi dengan pejabat. Bahwa mereka akan berbuat seperti itu sudah mungkin watak mereka, tapi kita sebagai rakyat apakah bisa membiarkan itu? Nah, saya pikir kalau memang manusia itu bisa paham akan jati dirinya, jati diri bahwa dia makhluk Tuhan, juga dia paham bahwa dia bagian dari negeri yang berpancasila ini, ada demokrasi di situ, ada kekuatan rakyat di situ, ya mestinya kita nggak tinggal diam. Kalau kita lihat berita-berita mungkin 3-4 hari terakhir, bagaimana seorang Said Didu bergerak melawan oligarki karena proyek strategis nasional PIK 2 di Tangerang, ya inilah bagian yang memang seharusnya kita lakukan. Dan itu mungkin tidak hanya di sana,
Di banyak tempat dalam skala kecil itu peristiwa seperti PIK 2 itu, walaupun bukan proyek strategis nasional, itu ada. Entah itu di Rembang, entah itu di Morowali, entah itu di Aceh, entah itu di Riau, apalagi Rempang. Nah, rakyat ya harus dibangkitkan kesadarannya bahwa itu hak mereka, hak kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, kalau dalam hal pembangunan kita sering berpendapat mestinya pembangunan itu dari bawah ke atas, bottom up, maka begitu juga seharusnya kita lakukan terhadap kegiatan demokrasi ini dari rakyat ke atas. Jangan nunggu dari atas. Kalau kita cuma nunggu dari atas ya kita cuma diakal-akali dan dinakal-nakali. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nggak banyak, mungkin bisa nanti kita lebih banyak diskusi ya. Nah, tentang teknis pengatasannya bagaimana, itu banyak pilihan. Salah satu yang sudah disampaikan oleh Pak Sadam tadi, baik dengan sistem fiskal 2 kamar ataupun moneter 2 kamar. Tapi kembali kalau mau ke sistem moneter, soalan kita adalah bagaimana kita bisa mengganti uang. Karena uang itulah sumber persoalan, uang kertas maksud saya, sumber persoalan kita sekarang. Bagaimana mungkin ya, kertas selebar 15 kali 8 cm itu bisa bernilai 50.000 atau 100.000 misalnya, tanpa ada jaminan. Any government bisa cetak. Nah, ini persoalan menarik. Dan satu hal yang kita juga perlu ingat adalah bahwa kita di bumi ini, yang maksud saya Indonesia, itu tidak hidup sendirian. Banyak negeri di bumi ini, sehingga kita juga nggak bisa jalan sendirian memperbaiki diri kita. Nah, ada nggak negeri lain yang seide dengan kita, walaupun mereka bukan pakai falsafah Pancasila? Nah, berani nggak kita ini melawan, katakanlah, superpower yang sekarang ini keterlaluan, ya kan, yang di barat sana? Saya pikir kalau kita lihat secara internal, apa yang dilakukan Rusia dengan Cina lewat BRICS-nya itu bagian strategis. Kenapa? Ini salah satu cara untuk mengurangi peran dolar. Kita selama ini dipermainkan oleh dolar itu. Mengapa kita harus pakai dolar? Kenapa? Ya, itu yang perlu kita pikirkan nanti. Ya. Jadi kita nggak hidup sendirian. Kalau kita ingin memperbaiki negeri kita, ya kita harus punya teman. Karena suatu ketika perbaiki pun dalam negeri kita, ketika kita berhubungan dengan negeri lain, ada sebagian besar masih seperti dulu yang lain, bisa jadi kita balik lagi seperti dulu juga. Nah, tantangan kita adalah, ada nggak negeri-negeri lain yang juga ya, punya ide seperti kita? Atau berani nggak kita memelopori itu, merintisnya? Untuk melawan entah itu dominasi Amerika Serikat, Eropa Barat, Rusia, atau bahkan Cina misalnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi di dalam mungkin kita bisa, tapi begitu kita keluar, jangan-jangan kita balik lagi seperti dulu, mental lagi. Nah, ini perjalanan panjang menegakkan Pancasila itu, walaupun itu identitas kita, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Ada negeri lain yang barangkali juga mereka nggak suka kalau kita sukses. Nah, ini kadang-kadang kita lupakan. Jadi mari kita berpikir untuk negeri, tapi juga mencari teman di negeri lain. Beberapa negara itu berani dengan sistem mereka sendiri, walaupun mereka bukan Pancasila. Dan sedikit banyak ya berhasil juga. Nah, jadi kembali ke persoalan kita, memang persoalan kita adalah kegagalan kita memahami diri sendiri. Diri kita sendiri terutama, dan diri orang lain. Lalu, jangan hanya menggantungkan atau berharap hanya pada pemerintah untuk berpancasila.
kita pun harus mulai sebagai rakyat. Setengah mati pun pemerintah kita mencoba berpancasila dalam berekonomi, rakyatnya enggak jadi juga. Nah, ini tanggapan saya yang mungkin bisa untuk memantik diskusi nanti. Begitu, Pak Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Dumeri atas pemaparannya. Tadi ada pemahaman baru terkait dengan memaknai perekonomian dan ekonomi and economics, dan adanya pelaku ekonomi, kemudian aktivitas dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya perputaran ini tanggung jawabnya siapa, kita tidak bisa menyalahkan satu pelaku dengan pelaku yang lain, tetapi kita punya tanggung jawab. Tadi juga saya disentil, pengkhianatan itu dari desa juga ada. Ya nggak cuma di desa, warga juga sama. Ini realitas politik di bawah itu gini, Pak. Kita gitu kadang udah kasih bantuan macam-macam, tapi besok pagi ada mumuran 100.000 itu milih yang 100.000. Masalahnya itu. Itu yang masalah paling berat itu sebenarnya itu. Akhirnya teman Pak Anam tuh yang lagi ngantem si Said Didu ya kan? Ya, itu dinamika realitas. Nah, tadi juga Pak Dumeri udah menyinggung bahwa kita belum bisa memaknai memahami jati diri kita sendiri. Nah, mungkin ini nanti jati diri Nusantara yang sesungguhnya yang bagaimana. Jangan-jangan kita itu bilang paham, tetapi kita juga belum paham, gitu kan. Tadi Pak Dumeri juga menyinggung rezeki itu dari atas. Ya mungkin ini kan memang konsepsi ketuhanan yang Maha Esa ini perlu kita detailkan juga. Karena jangan-jangan rezeki kita itu sebetulnya dari nama kita masing-masing. Karena jujur Pak Dumeri, kalau nggak ada nama Anam Lutfi, SK KD saya nggak ada. Kalau SK nggak ada, nggak bisa sekolah di Bank BPD, ya nggak dapat duit ini terhadap kita masing-masing. Jadi lupa terhadap nama kita, akhirnya kita belum memahami jati diri kita. Oke, kita lanjut ini diskusi biar tambah menarik, karena semakin malam biasanya kopinya semakin kental. Ya biar konser gitu kan. Ini langsung saja kita termin pertama, kita buka 3 penanya, nanti langsung ditanggapi aja. Jadi biar 3 penanya, terus nanti kita persilakan baik narasumber ini menanggapi. Nanti kita buka lagi, pokoknya sampai ini Mbak Yana, kita dibatasi sampai jam 12 malam atau jam 4 subuh. Ini mungkin soalnya malam Jumat itu 22.30 Pak. Jam berapa? 22.30. Malam juga ya. Juga ini masalahnya repot ya. Maksimal Pak Kades. Oh maksimal. Duduk di desa ya Pak Kades. Iya nggak apa-apa. Maksudnya jam 22.30 mungkin umuran saya, umuran Pak Sadam, yang lain yang sudah menikah itu punya kewajiban. Gitu loh. Iya. Pak Dumeri itu mungkin sudah. Oh. Ya karung ini Jumatan. Oh iya. Iya. Oke, silakan bagi para audiens yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, oke. Pak Iwan Mariono. Ya. Silakan Bang Iwan, Bang atau ini? Ya, Mas aja nggak apa-apa. Terima kasih. Nama dan asalnya ya, dari kampus atau mahasiswa atau apa gitu ya? Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Mariono, panggilannya Iwan. Saya profesinya dokter, asalnya dari Morowali, Sulawesi Tengah. Saya dapat info Zoom ini dari kawan saya.
Jadi saya langsung ikut join karena temanya tentang ekonomi Pancasila, menurut saya menarik. Dan sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kalau kita membahas tentang ekonomi Pancasila, maka kita tidak bisa melupakan penggagasnya, yaitu Prof. Mudiarto. Walaupun lama sebelumnya di tahun 50-an itu istilah ekonomi Pancasila itu pernah dicetuskan oleh Prof. Emil Salim. Tapi dalam teknisnya tentang bagaimana implementasinya itu justru digagas oleh Prof. Mubiarto. Jadi itu kalau menurut Tarli Nugroho dari buku Polemik Ekonomi Pancasila yang saya baca. Belum hatam karena itu tebal sekali ya, itu dia mengkurasi dari ratusan artikel. Nah, pertanyaan saya buat Pak Sadam, sebenarnya apa perbedaan antara ekonomi Pancasila yang Bapak sampaikan hari ini dengan gagasan Prof. Mubiarto, supaya saya juga lebih jelas, walaupun saya belum menguasai bidang ini, tapi saya punya minat untuk mempelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, nah jam pengabdian ini. Terus ada ini pertanyaan lagi ini, Pak Subaryanta ya. Halo? Kayaknya sini aja deh. Banyak barang. Halo, yang mau bertanya silakan. Halo, oke. Oh ini ada yang tanya lewat chat ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak Sadam lewat chat. Nanti saya bacakan dari Mas Trias Munarsa. Maaf lagi di tempat kerja. Oke, ini luar biasa ya. Ternyata yang peduli terhadap bangsa dan negara ini masih banyak. Tadi Pak Dumeri juga bilang kita tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Oke, yang pertama, aspol itu apa dan apakah mengapa aspol memandang ekonomi Pancasila dual kamar? Dua, apakah konsep aspol dalam memahami ekonomi Pancasila itu tidak bisa diterapkan oleh kekuasaan hari ini? Jika tidak, problem utamanya di mana? Untuk Prof. Dumeri, problem utama sistem ekonomi hari ini itu seperti apa, Nggih, Pak? Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Silakan yang ketiga, ada? Silakan, mungkin ada mahasiswa atau teman-teman yang online ini bisa bertanya, silakan. Satu lagi. Halo, halo. Halo, nggih? Oke, siap. Dari mana, nggih? Saya Afif dari Blitar. Oh, nggih. Pekerjaan aktivitas PNS di Kabupaten Blitar. Ya, silakan Mas Afif. Saya cuma ingin bertanya ke kedua narasumber hari ini ya. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak semua tentang kenaikan PPN 12%? Itu saja, karena kalau saya di pemerintahan jelas ya, kemarin dari 10%, 2022 naik 11%, terus sekarang naik 12%, saya lihat di berita Sri Mulyani digembur sana sini, diprotes segala macam. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak sekalian tentang itu? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Afif. Saya juga merasakan kebijakan itu. Dana desa saya jadi berkurang itu mungkin karena dipajaki juga nanti nih belanjanya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, ini 3 dulu. Nanti ini yang tertulis nanti masuk kloter berikutnya. Silakan Pak Sadam. Pak Sadam. Baik, terima kasih.
Waduh, ini pertanyaannya mantap-mantap. Ya nanti saling melengkapi lah ya. Maksudnya kan ini karena seri diskusi ya. Artinya silakan nanti audiens juga bisa berpendapat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Tadi pertanyaan dari Bang Iwan ya dari Morowali. eh Apa bedanya ekonomi Pancasila yang tadi saya paparkan dengan yang digagas oleh Prof. Mubiarto gitu ya. Sebetulnya secara nafas itu tidak berbeda ya. Karena Prof. Mubiarto juga mengkritisi sistem ekonomi yang ada itu ya tadi hanya berat sebelah ya pada satu sisi gitu ya. Nah, cuman saya pribadi itu coba untuk mengeskalasi sistem tersebut gitu ya menjadi hal yang lebih apa namanya ya. Kalau misalkan Prof. Mubiarto itu idealitasnya dibangun begitu ya. Nah, ini kita juga perlu juga kemudian integrasikan idealitas itu di dalam tata laksana berdasarkan konstitusi kita kan begitu. Jadi apa yang saya paparkan sebenarnya senafas, justru memperkuat memperkuat apa yang dicita-citakan oleh almarhum Prof. Mubiarto dan mudah-mudahan jariahnya beliau ini kemudian mewujud gitu ya, tidak lama lagi begitu. Karena Mas Iwan gitu ya, yang tadi kami sampaikan yaitu tadi kegagalan kita memahami diri sendiri, memahami manusia secara utuh gitu ya. Dan apabila kita memahami diri kita sendiri, sebenarnya nanti kita akan memiliki satu perilaku yang sebetulnya kok jauh banget sama doktrin ekonomi yang ada kan begitu ya. Tapi satu sisi juga kita melihat ada manusia yang seperti itu begitu. Nah, ini bagaimana ini gitu ya? Apakah kemudian konsep kekeluargaan itu yang tadi disebutkan sama yang tadi kami paparkan itu Prof. Budiarto kan asasnya kekeluargaan ya, pasal 33 itu ya. Terus kemudian kita lihat realitasnya adalah kompetisi gitu. Ini udah nggak nyambung ini ke keluarga mana yang berkompetisi kan gitu. Kecuali fastabiqul khairat gitu ya, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Nah, tapi kan ini enggak gitu. Ya, makanya tadi sangat menghujam sekali apa yang disampaikan Prof. Dumairi bahwa ya tidak bisa disalahkan hanya pemerintah terus kemudian atau pengusaha atau masyarakat karena tiga-tiganya juga terjebak. Gitu. Tiga-tiganya juga terjebak gitu karena terlanjur mengikuti kalau menurut saya ya mengikuti apa namanya arus mainstream ekonomi yang ada begitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita keluar dari situ gitu. Ya kalau apa namanya dan forum ini saya rasa menjadi satu diskursus untuk kita bareng-bareng ayo kita keluar dari kondisi yang mainstream ini sebenarnya dalam tanda kutip itu merusak gitu ya. Merusak tadi apa yang disampaikan ini kita udah bener nih, tapi kalau misalnya di pihak lain ada yang ngaco juga, nanti jadinya kita ke bawah. Nah, ini sebenarnya terjadi gitu. Orang-orang yang kemudian menyadari dirinya sendiri dan ingin beraktualisasi ekonomi sebagaimana keyakinannya itu kemudian terbentur dengan lingkungan yang ada gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika terbentur itu menyerah atau dalam tanda kutip bergerak terus vertikal gitu untuk kemudian merubah keadaan. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan Mas Trias gitu ya. Jadi apa yang kami sampaikan oleh Aspol ini adalah kami waktu itu terbentur. Kami ini ingin menjalankan dan ingin mengimplementasikan konsep bagaimana ekonomi itu guyup rukun, gotong royong karena manusia itu pada dasarnya karena kita ada ruh, karena kita ada an-nafas gitu, ada kita ada akal, kecenderungan-kecenderungan itu ada. Ruh itu kecenderungannya adalah saling berbagi, saling mengayomi, saling melindungi, guyup rukun, gotong royong dan seterusnya. Adapun an-nafas itu kompetisi gitu ya. Ingin terdepan dalam berinovasi, kreatif gitu kan, berapi-api dan seterusnya. Apakah kita menghilangkan itu? Tidak. Tetapi ketika itu coba kita lakukan, itu terbentur dengan sekeliling sekeliling kita dan itu ya tadi karena itu adalah bagian dari ekosistem maka kita bisa bilang itu sistem juga makanya kemudian apakah kami menyerah dengan kondisi itu tidak juga gitu. Akhirnya kita bergerak terus gitu ya untuk menemukan akarnya oh ternyata harusnya gitu ya selain individu-individu itu tadi atau yang kita sebut sebagai society itu gitu ya publik ini juga harus bisa mengayomi gitu ya kami melihatnya seperti itu dengan apa ya orang-orang yang ingin hidup guyup rukun ini, ingin gotong royong ini ya juga apa namanya aktivitasnya juga diukur secara presisi dong. Gitu. Jangan hanya kemudian melihat atau mengukur aktivitas-aktivitas yang orang-orang yang maunya itu berkompetisi gitu. Akhirnya tidak fair dalam
karena kompetisinya menjadi tidak sehat gitu, akhirnya tidak fair. Kalau misalkan saya ini Mas, ada video podcast menarik ya antara Pak Yanuar Rizky dengan Pak, aduh saya lupa itu ya, salah satu ahli moneter juga gitu ya. Jadi Awalil. Pak Awalil dengan Pak Yanuar ya, Pak Awalil Rizky dan Pak Yanuar itu dialognya cukup cukup baik gitu ya. Saya lihat itu karena kondisinya, karena bilangnya begini, kebijakan moneter dan pasar itu ya karena orang kenapa itu jarang sekali dibahas gitu ya. Termasuk dalam konteks ekonomi Pancasila kita sedikit sekali membahas persoalan moneter dan fiskal gitu ya. Nah, kenapa itu jarang dibahas? Karena orang-orang yang mengerti pasar ya, orang-orang yang mengerti sistem keuangan gitu ya, pasar uang dan seterusnya. Itu juga mengambil keuntungan dari kondisi itu gitu. Nah, itu luar biasa tuh karena kalau saya lihat grafiknya itu kalau misalkan ekonomi kita lagi turun, justru labanya Bank Indonesia itu lagi malah naik gitu. Itu cukup menarik itu dikaji laporan keuangannya gitu ya. Apa namanya grafiknya dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini bagaimana begitu kan? Nah, ini nanti Bu Mary barangkali bisa menjelaskan lebih lanjut, Prof. Jadi itu yang Mas Trias dan Mas Iwan gitu ya, bahwa apa yang kami paparkan sebetulnya menguatkan apa yang menjadi cita-cita dan ide besar dari Prof. Mubiarto itu tadi, dieskalasikan menjadi lebih eh, lebih real dalam konteks individu, dalam konteks perilaku individu, dan itu ternyata memang nggak bisa kalau misalkan individu itu sendiri itu nggak bisa, betul disampaikan. Ini juga harus berdampak, sistemnya juga harus berubah karena kalau misalkan individunya ini masih jadi subordinat sistem yang ada gitu kan, ya habis juga individu-individu itu ya. Mungkin kita bisa tanya Pak Kades atau saya sendiri gitu ya. Ya, Pak Kades bagaimana dengan konstelasi politik tadi? Apakah Pak Kades menyerah dengan politik uang tadi atau bagaimana kan begitu? Ah, itulah yang bisa kami sampaikan. Barangkali itu ya tadi menanggapi pertanyaan Mas Mas Iwan. Iwan dan juga Mas Trias. Terus tanggapan kenaikan PPN 12% bagaimana? Kalau saya sebagai privat gitu ya, ya Mas Afif itu cukup memberatkan pasti gitu ya. Tapi tadi karena kita punya fenomena fiskal yang ketat itu tadi. Tahun 2025 utang jatuh tempo kita 800 triliun Mas Afif gitu ya. Terus bunga utang kita tadi 500 triliun gitu. Nah, jalan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan APBN ya mau nggak mau ya salah satunya adalah meningkatkan pendapatan karena kan di postur APBN itu pendapatan tertinggi masih dari pajak gitu ya, masih dari pajak gitu. Mana yang paling gampang untuk dinaikkan? Ya PPN gitu karena paling gampang di tracing itu PPN gitu secara sistem gitu ya. Secara sistem kalau PPH itu orang masih bisa ya itu ini karena nggak Pancasilais juga orang masih ngotak-ngatik gitu labanya apa segala macam gitu kan. Ah itu masih bisa tapi PPN nggak bisa karena dia transaksi yang itu langsung bisa terrecord gitu kan. Nah, itu makanya kemudian ada kebijakan menaikkan. Kalau dilihat di Omnibus Law justru kan PPh itu diturunkan dari 25, 22 nanti kemudian akhirnya 20% gitu kan. Tapi PPN dinaikkan gitu. Karena pendapatan terbesar dari apa namanya pajak pun itu juga sumbangsinya PPN itu kalau tidak salah itu nomor satu kalau nggak salah ya penyumbang terbesarnya itu. Sorry, PPh badan, PPN baru kemudian PPh individu kayak gitu. Nah, itu yang bisa nanti ditelisik juga. Gitu kira-kira Pak Anam. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Sadam. Tadi ini biar jelas juga, biar nyambung. Mungkin Pak Jumeri karena ini termasuk sesepuhnya di UGM. Tadi kan Pak Iwan tanya tentang perbedaannya Pak Sadam sama Pak Mubiarto. Kan mungkin Pak Jumeri kan Terima lebih kasih Pak Sadam. lebih mengenal Prof. Mubiarto karena kawakan di Bulak Sumur tentunya aktivis sepuh-sepuh ya. Monggo Pak Jumeri nyambung dari Pak Sadam. Baik, baik. Pertama untuk Dr. Iwan ini beliau sudah bisa off ini karena sudah jam 22.30 di sana mungkin ya. Betul, betul Pak. Ya, ya. Saya nggak tahu tadi Yana bilang 22.30 itu WIB apa WITA atau WIT ya. Oke. Gini, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sadam, nafasnya sama, elaborasinya yang agak beda itu aja. Karena Pak Sadam sampai pada yang di polisi di pemerintah,
sampai ke moneter, ke fiskal, Pak almarhum Bubiarto itu lebih pada aspek real. Aspek real itu berarti di pemerintahan, banyak di fiskal. Pak Bubiarto belum sampai ke aspek moneter waktu itu. Tuh Pak Anam, penjelasan tambahan untuk Pak Sadam, ke Pak Iwan ya. Kemudian untuk Pak Trias Trias apa tadi? Munarsah. Apa sekarang masalah ekonomi kita? Cuma dua, Pak. Yang pertama adalah nasionalisme ekonomi. Petinggi atau pejabat kita itu rendah. Nasionalisme ekonomi ini tidak berarti kita harus pakai barang-barang dalam negeri dulu, tapi juga keberpihakan kepada hasil produksi dalam negeri. Gini, kenapa? Ini karena banyak petinggi itu suka memburu rente ekonomi. Pak Trias, saya ingin kasih gambaran gini, mungkin bisa dapat ilham bagi yang lain. Andai kata saya menteri, katakan menteri pertanian gitu, daripada kita swasembada cabai, saya nggak dapat apa dari petani. Tapi kalau saya impor cabai, dari setiap kilogram cabai saya dapat 1.000 aja. Nah, 1 ton cabai yang diimpor itu saya dapatnya banyak. Nah, itu kira-kira gitu. Kalau saya memajukan produksi mobil dalam negeri, saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya membolehkan impor langsung build up, nah, saya dapat banyak itu. Nah, ini contoh-contoh kurangan nasionalisme ekonomi. Ya. Jadi jangan heran, meskipun di Blitar, di Pasuruan, di Boyolali banyak susu, ya impor susu, itu kan orang-orang tuh nggak dapat apa-apa dari susu yang Boyolali, Blitar, atau Pasuruan, ya nggak? Atau dari Pujon. Tapi kalau impor susu, nah untuk 1 liter susu Rp5 aja, nah itu kan kita ngimpor susu itu nggak cuma 5.000, 10.000 liter ya kan. Nah ini contoh-contoh kurangnya nasionalisme ekonomi petinggi kita. Nah yang kedua, penyebabnya apa? Adanya toleransi keliru oleh rakyat terhadap kenakalan pejabat. Nah, kita kadang-kadang menganggap nggak apa-apalah gitu-gitu ya. Terlalu tolerir kita, tapi keliru toleransi kita itu. Nah, dua hal ini itu kemudian jadi berbagai hal yang kemudian tadi dipaparkan oleh Mas Adam. Mulai dari kemiskinan yang makin bertambah orangnya, mulai dari ketimpangan yang makin parah, mulai dari utang yang menggunung. Nah, ini dia. Jangan lupa kalau kita utang ke luar negeri itu nggak pakai rupiah atau repis, tapi pakai dolar. Jadi kalau saya sekarang punya utang $1.000, saya bisa bayar dengan 15 juta lebih kurang $1.000 itu. Tapi 3 tahun lagi mungkin saya butuh lebih banyak, nggak 15 juta untuk bayar $1.000 yang sama. Nah ini gini-gini. Jadi intinya semua itu. Nasionalisme ekonomi petinggi kita kurang. Yang kedua, ada toleransi keliru oleh rakyat terhadap kenakalan petinggi. Nah nih, itu merembet kemana-mana itu. Nah, itu yang kalau menurut saya itu, ya. Jadi entah utang yang menggunung, entah rupiah yang makin lama makin berat, ya, termasuk dolar, sumbernya itu semua. Nah, itu kepada Pak Trias. Kemudian yang kedua terhadap saya tadi dari Pak siapa tadi? Afif. Tanggapan terhadap PPN. Nah, ini saya kira saya nggak perlu mengulang apa yang disampaikan Pak Sadam, ya. Tapi satu hal yang kita perlu pahami gini, pemerintah itu kalau butuh uang itu kan sumber utamanya pajak. Ya. Yang kedua, utang luar negeri, utang dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, menyuruh bank sentral cetak uang. Cetak uang itu menyebabkan inflasi. Dan inflasi itu kalau yang merasakan ya kita-kita ini yang pendapatannya tetap. Kan? Kalau utang nanti rakyat juga teriak-teriak. Ya. Kurang kemandirian ekonominya. Ya.
Utang ke dalam negeri, banyak orang dalam negeri nggak percaya pada pemerintah beli obligasi. Kenapa? Pengalaman tahun 50-an, ya kan? Kalau pemerintahnya ambruk, ya hilang uang kita. Utang ke luar negeri, ya kita merepet-repet, ya kan? Nah, dinaikkan pajak, kita juga ribut, ya nggak? Jadi emang serba salah pemerintah ini. Pilihannya cuma ada itu, utang, cetak uang, atau naikkan pajak. Nah, sebetulnya yang paling aman tuh naikkan pajak, tapi sebetulnya jangan PPN kalau saya. Hidupkan lagi pajak kekayaan. Ya. Nah, nggak cuma pajak penghasilan, pajak kekayaan. Di orang yang punya tanah banyak, itu dia nggak cuma kena PBB-nya, tapi juga kekayaannya. Nah, ini kan kita udah hilang pajak kekayaan sekarang. Kita punya banyak orang kaya loh, membanggakan. Orang kaya kita ada yang lebih kaya daripada orang kayanya India. Walaupun orang miskin kita lebih miskin dari orang miskinnya India, ya kan? Nah, jadi menurut saya pajak kekayaan itu bisa. Kalau pajak PPN besar, pajak pertambahan nilai, maupun PPN kecil, pajak penjualan, itu kita semua kena itu. Kalau mau fair, ya udah pajak kekayaan. Nah, kalau pajak kekayaan, insya Allah saya nggak kena. Kan? Yang Sama, kena Prof. Sama, Prof, kita, Prof. Nah, Tom Lembong nggak punya kekayaan karena nggak punya tanah, nggak punya rumah, ya kan. Tuh. Pinter berarti Tom. Iya, dia udah mikir. Nah, itu tanggapannya mengenai PPN. Jadi memang oke deh, kita gencar lagi pajak, tapi juga pajak kekayaan. Nah, malangnya pemerintah ini nggak berani ngejauhi berpajak ke orang gede, orang kaya. Beraninya ke orang-orang anggotanya Pak Anam itu, warga desa, ya kejar-kejar pajaknya. Saya yang pensiunan, ya kan. Nah, sementara pengemplang pajak itu, saudara, satu desa warga Pak Anam nggak bayar pajak, ngemplang, itu nilai pajaknya lebih rendah daripada satu orang kaya ngemplang pajak loh. Iya. Ya, kan berapa orang kaya kita yang ngemplang pajak, pengusaha besar itu? Ini terus terang aja, orang sedesa Pak Anam ingkar pajak, itu nilai pajak mereka masih lebih rendah daripada satu orang kaya di Jakarta yang ngemplang pajak. Satu desa saya cuma PP-nya cuma 136 juta, Pak. Nah, itu dia. Nah, ini masalah kita. Jadi pajak kita memang kita keliru berburu pajaknya. Dan juga kurang serius pemerintah buruh itu. Dan juga yang menyakitkan kadang-kadang gini, kenapa orang malas bayar pajak? Mereka kadang-kadang sungguh-sungguh bayar pajak, tapi akhirnya nggak dipakai kembali ke rakyat. Dikorup juga. Andai kata korupsi itu nggak tinggi, saya yakin rakyat juga lebih ikhlas bayar pajak. Bagaimana pemerintah Indonesia itu bisa membuat rakyatnya bayar pajak itu seikhlas infak, gitu, atau seikhlas zakat. Nah, kalau itu berhasil, niscaya kita nggak akan begitu kesulitan. Cuma kan siapapun tahu sekarang ini kan, uang kita itu kan habis dinikmati oleh beberapa orang di atas, ya kan. Nah, ini tanggapan saya untuk sesi pertama. Kita kembalikan ke Pak Anam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi sudah dijawab pertanyaan Mas Trias, dua masalahnya. Kemudian ini juga saya ingat jadi Pak Prof. Gemeri. Jadi kenapa pemburu rente itu pejabat itu? Ya karena rata-rata sekarang menteri juga ketua partai. Ketua partai itu butuh amunisi, Bos. Jadi mau tidak mau harus berpikir cepat mungkin ya. Tadi sudah dari Mas Trias, cuma ini tadi Mas Trias ada pertanyaan tambahan nanti di